Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriyanti dengan NIM 1751040020 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ramli M. Hum selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku pembimbing 2, yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku penguji 1, dan yang terhormat Ibu Dr. Hajra SSMPD selaku penguji 2. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Menulis Cerpen dengan metode espresso writing pada siswa kelas 7 SMP IT Al-Hikmah Maros. Pada penelitian ini, ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah struktur bahan ajar menulis cerpen dengan metode espresso writing pada siswa kelas 7 SMP IT Al-Hikmah Maros. Kedua, bagaimanakah hasil validasi struktur bahan ajar menulis cerpen dengan metode espresso writing pada siswa kelas 7 SMP IT Al-Hikmah Maros. Adapun pengembangan dan pembahasan pada penelitian ini, yang pertama yaitu hasil penelitian pengembangan bahan ajar. Tahap analisis. Pada tahap analisis terbagi atas dua, yaitu analisis peserta didik dan analisis studi pendahuluan pada guru mata pelajaran. Yang pertama, analisis peserta didik. Tahap analisis dilakukan sebagai bentuk identifikasi kebutuhan peserta didik, karena peserta didik merupakan objek yang menjadi indikator keberhasilan tujuan pembelajaran. Pengambilan data dilakukan dengan mengisi angket atau forum kuesioner secara online sebanyak 13 pertanyaan yang diisi oleh 55 siswa kelas 7 SMP IT Al-Hikmah Maros. Adapun hasil persentase respon peserta didik sebagai berikut. Analisis tabel ini menunjukkan bahwa penyajian materi dalam menulis cerpen dengan persentase 52,7% kategori baik, kemenarikan pembelajaran menulis cerpen dengan persentase 63,6% kategori menarik. Peserta didik ingin menceritakan pengalaman yang paling berkesan dengan persentase 41,8% kategori ingin dan 47,3% kategori sangat ingin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan dalam belajar menulis cerpen jika yang diceritakan adalah pengalaman berkesan dari peserta didik. Bahan ajar tema atau topik pembelajaran menulis cerpen tidak sesuai dengan pengalaman dan perasaan yang dialami peserta didik dengan persentase 60,0%. Pada kemampuan peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menemukan dan mengembangkan ide dan gagasan dengan persentase 68,5% kategori tidak baik. Pada pertanyaan selanjutnya, peserta didik merasa yakin dan optimis bahwa setelah belajar dengan metode espresso writing, mereka dapat mengembangkan ide dan gagasan dengan persentase 70,4% kategori yakin dan merasakan adanya manfaat menulis cerpen dengan persentase 55,6% kategori baik. Kemudian peserta didik merasa bebas mengembangkan tulisannya berdasarkan pengalaman pribadi dengan metode espresso writing dengan persentase 43,6% kategori sangat setuju dan 56,4% kategori setuju. Kemudian peserta didik setuju jika tema atau topik pengalaman pribadi dijadikan sumber belajar dalam menulis cerpen dengan persentase 63,6% kategori setuju. Dan peserta didik menginginkan jika adanya tambahan referensi dalam pembelajaran menulis cerpen yang dapat menambah motivasi untuk menulis dengan persentase 54,5% setuju dan 42,8% sangat setuju. Berdasarkan analisis kuesioner menunjukkan bahwa adanya keinginan peserta didik untuk menulis cerpen sesuai pengalaman emosional yang pernah dialami tanpa harus terikat dengan contoh. Dibutuhkan sebuah metode untuk mengembangkan menulis cerpen sekaligus sebagai referensi kepada peserta didik untuk menemukan ide dan gagasan. Maka metode espresso writing sebagai modul dan referensi baru bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan menulis cerpen. Selanjutnya, analisis studi pendahuluan pada guru mata pelajaran. Berdasarkan hasil wawancara pada guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa bahan ajar yang digunakan saat ini masih kurang menarik dan belum memudahkan siswa untuk memunculkan ide, gagasan, imajinasi, dan ekspresi dalam menulis cerpen. Bahan ajar yang digunakan saat ini hanya menghadirkan banyak contoh namun tidak memberikan langkah-langkah teknis menulis cerpen. Selain itu, ide dan gagasan yang muncul lebih banyak dipengaruhi oleh contoh bukan dari ide pengalaman pribadi.
Selanjutnya, terakhir, guru mengharapkan adanya modul yang dikembangkan sebagai alternatif seperti yang dilakukan peneliti, sehingga dalam modul menulis cerpen dengan metode espresso writing ini diharapkan memuat langkah-langkah teknis menulis cerpen serta lebih menarik. Kedua, tahap perancangan. Adapun tahap perancangan meliputi penetapan tujuan belajar. Ada 2 tujuan belajar. Yang pertama, tujuan secara umum adalah peserta didik mampu menulis dan mengembangkan cerpen sesuai dengan ekspresi pengalaman dan perasaan yang mereka alami berdasarkan metode espresso writing. Kedua, tujuan secara khusus dilihat dari bagian-bagian isi modul, yaitu bagian 1 memahami konsep modul. Manfaat, tujuan, penggunaan modul serta peserta didik dapat termotivasi. Yang kedua, memahami pengertian cerpen, jenis-jenis, ciri-ciri, unsur, dan struktur cerpen. Bagian 3 mampu memahami metode espresso writing dan mengenal langkah-langkah metode espresso writing. Bagian 4, 5, dan 6 memuat tentang implementasi langkah-langkah menulis cerpen dengan metode espresso writing, mengenal tokoh-tokoh penulis, refleksi, dan musik instrumen, serta evaluasi. Kerangka utama perancangan modul dari sampul, petunjuk umum, bagian 1 pendahuluan, bagian 2 mengenal cerpen, bagian 3 metode espresso writing, bagian 4, 5, dan 6 menulis reflektif dengan tema lingkungan, bencana, dan persahabatan yang dilengkapi lembar evaluasi, glosarium, kunci jawaban, daftar pustaka, dan sumber belajar. Yang kedua, tahap akhir yaitu pada perancangan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan yang dapat menunjang isi modul yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, media daring, jurnal, serta beberapa masukan dari diskusi-diskusi. Ketiga, tahap pengembangan. Produk yang dikembangkan berupa modul pembelajaran menulis cerpen dengan metode espresso writing. Bahan yang digunakan adalah ukuran kertas A4 dan sasaran modul adalah siswa kelas 7 SMP MTS. Modul terdiri dari 50 halaman yang berjudul menulis cerpen dengan metode espresso writing kelas 7 SMP MTS. Adapun spesifikasi produk, bahan ajar dan dikembangkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa bahan ajar dideskripsikan wujud dan model berdasarkan bagian-bagian. Yang pertama, sampul modul dan petunjuk umum. Sampul terdiri dari sampul depan dan sampul belakang yang berwarna biru. Sampul depan memuat informasi tentang jenis buku, judul, penulis, sasaran modul, dan gambar ilustrasi. Kemudian sampul belakang memuat judul modul, deskripsi isi modul, dan logo Universitas Negeri Makassar. Isi modul halaman pertama menampilkan sampul dalam, informasi penerbitan, penulis, tata tampilan, desainer, sampul, sumber foto ilustrasi sampul, tahun cetak, ukuran, jumlah halaman, hak cipta dan penerbit. Selanjutnya kata pengantar yang berisi ucapan syukur, latar belakang, deskripsi modul, apresiasi, permohonan maaf, daftar isi, KI dan KD, pokok pembahasan, indikator pencapaian, referensi, dan strategi pembelajaran. Bagian 1 pendahuluan, memuat tujuan pembelajaran, pendahuluan tentang isi modul, manfaat, petunjuk penggunaan, serta motivasi menulis. Pada setiap bagian di halaman pengantar terdapat gambar ilustrasi dan kalimat motivasi. Bagian 2 berisi tentang materi cerpen yang dimulai dengan pengantar, menjelaskan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri, unsur pembangun, dan struktur cerpen. Salah satu wujud dalam isi halaman pada bagian 2 ini yaitu penyajian dengan ilustrasi dan latihan evaluasi menyenangkan berbentuk evaluasi. Kemudian bagian 3 adalah metode espresso writing yang diawali dengan tujuan pembelajaran, kemudian pengenalan tokoh yang mempelopori metode espresso writing, dan gambaran tentang metode espresso writing, memuat juga langkah dan sumber ide dalam menulis, teknik pelaksanaan, serta dilengkapi dengan kuis. Isi dibuat dengan menarik dan warna yang lembut agar memicu perasaan peserta didik. Kuis sebagai alat bantu membuat siswa mengingat kembali bagian dari cerpen dan metode espresso writing. Bagian 4, 5, dan 6 menjadi bagian penting dalam proses menulis cerpen dengan metode espresso writing, karena setiap bagian dilengkapi implementasi menulis dengan tema yang berbeda. Tema tersebut menjadi pemantik untuk peserta didik memunculkan ide dalam menulis sesuai dengan pengalaman dan perasaan yang dialami sesuai tema. Kemudian bagian ini juga siswa dapat menuliskan amanat atau pembelajaran terkait dengan tulisannya.
Bagian ini memuat tentang biografi penulis dan musik instrumen. Bagian akhir modul ini terdapat kunci jawaban untuk mencocokkan jawaban yang benar salah, daftar pustaka, sumber gambar, glosarium. Selain itu dilengkapi sertifikat kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas usahanya membuat karya tulis cerpen. Selanjutnya, uji validasi. Modul yang telah selesai disusun, kemudian dilakukan uji validasi oleh ahli dan praktisi dari ahli bahan ajar, Bapak Dr. Mayong, MPD, dan Bapak Dr. Sakaria, MPD, serta praktisi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Nurlila AK, SPD. Berdasarkan modul yang telah disusun, ada 4 aspek yang menjadi kriteria uji validasi, yaitu aspek dari segi isi materi, yang kedua dari segi aspek penyajian, yang ketiga dari segi aspek bahasa, yang keempat dari segi aspek kegrafikan. Aspek-aspek tersebut memiliki masing-masing indikator dan kriteria, adapun hasil uji validasi sebagai berikut. Pertama, dari segi aspek isi ataupun materi, uji validasi ini memiliki indikator penilaian dengan kriteria yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum, meliputi kesesuaian bahan pembelajaran dengan KI dan KD, memperoleh nilai 0,89 sangat layak, kedalaman materi memperoleh nilai 1,00 sangat layak, keterpaduan materi memperoleh nilai 1,00 sangat layak, kriteria keakuratan materi dengan indikator meliputi keakuratan fakta dan konsep memperoleh nilai 0,89 sangat layak, keakuratan ilustrasi dan contoh memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Kemudian kriteria materi pendukung pembelajaran meliputi keterkaitan materi dengan karakteristik berpikir aktif memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Kemampuan materi dalam memudahkan peserta didik menulis secara runtut memperoleh nilai 0,89 sangat layak, dan muatan unsur edukatif dalam materi memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Berdasarkan hasil dari masing-masing kriteria penilaian pada aspek isi materi dengan hasil rata-rata penilaian uji validasi oleh validator diperoleh 0,92 dengan kategori sangat layak. Kedua, aspek dari segi penyajian. Uji validasi pada aspek penyajian ini meliputi kriteria teknik penyajian dengan indikator penyampaian tujuan pembelajaran memperoleh nilai 0,78 layak, keruntutan penyajian materi berdasarkan metode exposure weighting memperoleh nilai 0,89 sangat layak, keruntutan bagian berdasarkan urutan KD dan kesinambungan materi memperoleh nilai 0,78 layak, kekonsistenan sistematika memperoleh nilai 1,00 sangat layak, keseimbangan antara bab atau bagian memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Kriteria pembelajaran meliputi indikator penyajian berpusat pada peserta didik memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Memperhatikan aspek bahasa memperoleh nilai 0,78 layak. Kemudahan pemahaman penyajian materi memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Penyajian materi sesuai dengan tujuan pembelajaran memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Penyajian mendorong peserta didik berpikir aktif memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Penyajian menuntut peserta didik menggali informasi memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Penyajian contoh memperjelas pemahaman peserta didik memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Penyajian kata pengantar memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Penyajian daftar isi memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Penyajian daftar pustaka memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Ketepatan proporsi gambar dan teks memperoleh nilai 0,89 sangat layak, serta ilustrasi yang mendukung memperoleh nilai 0,78 layak. Berdasarkan hasil uji validasi pada aspek penyajian dengan kriterianya dan indikator masing-masing, dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa hasil uji validasi secara rata-rata memperoleh nilai 0,91 dengan kategori sangat layak. Ketiga, dari segi aspek kebahasaan, indikator aspek bahasa pada modul yang telah disusun dan uji validasi yaitu kelugasan dengan indikator ketepatan struktur kalimat memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Keefektifan kalimat memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Kebakuan istilah memperoleh nilai 0,78 layak. Komunikatif memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Dialogis dan interaktif memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Kesesuaian
wacana dengan konteks pembelajaran 1,00 sangat layak, serta kesesuaian struktur kebahasaan dan kesastraan dengan perkembangan kognitif peserta didik memperoleh nilai 0,78 layak. Dari penilaian masing-masing indikator pada aspek kelayakan bahasa tersebut menunjukkan hasil validasi oleh validator memperoleh nilai rata-rata 0,90 dengan kategori sangat layak. Keempat, dari segi aspek kegrafikan, aspek terakhir yang dinilai pada modul ini adalah aspek kegrafikan dengan indikator meliputi ukuran modul yang sesuai dengan standar ISO, yaitu ukuran A4 21x2 9,7 cm memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Kesesuaian antara ukuran modul dengan materi atau isi memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Penampilan tata letak pada sampul depan belakang secara harmonis memiliki kesesuaian serta konsisten memperoleh nilai 0,78 layak. Ukuran huruf dan kemenaриkan warna proporsional dan mudah dibaca memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Di dalam modul ini tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf memperoleh nilai 0,78 layak. Bagian isi modul dapat dengan mudah memberikan gambaran materi ajar dan secara visual dapat memberikan ilustrasi terkait materi ajar memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Bidang cetak, margin, dan spasi antara teks secara ilustrasi dalam bagian ini sudah proporsional memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Judul bab, subjudul bab, dan angka halaman serta ilustrasi dan keterangan gambar sudah lengkap dan proporsional memperoleh nilai 0,89 sangat layak. Penempatan judul, subjudul, ilustrasi gambar, dan hiasan tidak mengganggu pembaca memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Pada bagian isi, buku mengandung kesederhanaan, daya keterbacaan, daya kemudahan pemahaman memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Pada bagian ilustrasi sudah jelas mengandung kemudahan dipahami serta menarik memperoleh nilai 1,00 sangat layak. Berdasarkan hasil uji validasi pada aspek kegrafikan dengan kriterianya dan indikator masing-masing dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa hasil uji validasi secara rata-rata memperoleh nilai 0,92 dengan kategori sangat layak. Secara umum, hasil penilaian validator modul menulis cerpen dengan metode express writing ini ditinjau dari segi 4 aspek kelayakan modul, maka modul tersebut sebagai layak digunakan. Maka diperlukan masukan dan saran untuk modul yang lebih baik. Adapun catatan validasi pada lembaran uji validasi terdapat saran dari Bapak Dr. Mayong MPD, namun tidak harus mengubah isi karena disarankan sudah termuat dalam modul. Kemudian secara umum, lembar uji validasi yang diisi oleh masing-masing penilai ahli dan praktisi menyatakan bahwa modul bahan ajar ini layak untuk digunakan tanpa revisi, tetapi tidak menutup kemungkinan jika terdapat masukan yang sifatnya membangun, maka akan dilakukan revisi, penambahan atau pengurangan dari kesempurnaan modul bahan uji. Ketiga, pembahasan hasil pengembangan. Hasil uji validasi modul oleh para ahli dan praktisi memperoleh hasil dengan kategori sangat layak. Hal ini ditunjukkan pada nilai rata-rata setiap aspek. Aspek dari segi isi atau materi dengan memperoleh nilai rata-rata 0,92 sangat layak. Aspek penyajian dengan nilai rata-rata 0,91 sangat layak. Kelayakan bahasa 0,90 sangat layak. Dan kelayakan kegrafikan dengan nilai rata-rata 0,92 sangat layak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari setiap perolehan nilai pada setiap aspek menunjukkan bahwa secara struktur modul dapat digunakan dalam membantu siswa menulis cerpen. Modul menulis cerpen dengan metode express writing dibuat dengan desain dan perpaduan warna agar siswa dapat dengan mudah memahami setiap bagian dari modul. Pada modul menulis cerpen, metode express writing memiliki kelebihan, yaitu siswa diberi kesempatan untuk menentukan judul, gambar ilustrasi pada masing-masing bagian, dan tema akan memberikan pemicu emosional, dilengkapi dengan instrumen musik, sehingga ide yang akan dituliskan lahir dari pengalaman emosional siswa. Peran guru mengarahkan siswa untuk fokus pada judul yang telah dipilih untuk dituliskan dan dikembangkan. Adapun kekurangan pada modul menulis cerpen dengan metode express writing ini apabila guru terbatas dalam melihat reaksi siswa ketika telah memilih satu judul dari tema.
Butuh pendampingan khusus secara personal agar siswa diarahkan pada perasaan yang mendalam terhadap apa yang pernah dialami, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Namun, jika langkah demi langkah dalam metode express writing ini dipodobani, maka tugas yang membutuhkan pendampingan guru adalah mengarahkan bentuk tulisan siswa dapat memenuhi unsur-unsur cerpen. Menulis cerpen dengan metode express writing ini berbeda dengan metode yang telah dikembangkan oleh penelitian lain, seperti penelitian dikembangkan oleh Heksari tahun 2015 mengembangkan buku bahan ajar keterampilan menulis berdasarkan strategi 3W2H. Langkah-langkahnya yaitu siswa diperkenalkan beberapa jenis karya tulis, kemudian membuat pertanyaan sendiri dan menjawabnya sendiri, serta tidak menekankan pada satu kegiatan menulis sehingga siswa cenderung tidak fokus terhadap apa yang akan dikuasai. Berbeda dengan metode express writing, fokus pada satu jenis kegiatan menulis cerita pendek, siswa melakukan kegiatan menulis secara spesifik, membuat tulisan dalam bentuk cerpen berdasarkan pengalaman. Penelitian serupa dikembangkan Prasaja tahun 2016, yaitu mengembangkan bahan ajar modul menulis teks cerpen berdasarkan teknik storyboard. Pada pengembangan ini, peneliti menitik beratkan pada kemampuan menggambar siswa. Dalam modul diberikan ruang kepada siswa untuk membuat alur cerita dalam bentuk gambar dan menceritakan gambar yang telah dibuat dalam bentuk cerpen. Namun, kemampuan siswa dalam menggambar terbatas, sehingga sebagian siswa sulit menuangkan ide menulis dalam bentuk gambar. Sedangkan pada modul express writing, instrumen ilustrasi gambar yang variatif menjadi objek pemunculan objek atau ide. Siswa hanya memilih gambar yang mewakili pengalaman dan perasaan yang pernah dialami sesuai dengan situasi dan kondisi gambar ilustrasi yang ada. Pada metode express writing, tidak terlalu banyak contoh yang dihadirkan, namun diberikan langkah-langkah yang jelas, ilustrasi yang menarik, serta dilengkapi kuis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa tentang cerpen. Secara umum, yang paling mendasar dibandingkan pengembangan penelitian lainnya adalah pada metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk meluapkan bentuk emosi dan pengalamannya dalam bentuk tulisan dengan alat bantu, gambar, ilustrasi, motivasi setiap halaman, kuis, dan musik instrumen, serta pengantar dalam bentuk film singkat menjadi hal yang baru dalam modul ini. Selain itu, siswa telah mempelajari modul ini diapresiasi dalam bentuk sertifikat yang terlampir pada akhir modul, serta diharapkan setiap selesai mata pelajaran menulis cerpen, siswa dapat menghasilkan buku antologi cerpen sebagai bentuk dokumentasi karya. Pengembangan bahan ajar menulis ini lebih komprehensif dan mudah untuk diaplikasikan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan bahan ajar menulis cerpen dengan menggunakan metode express writing, disimpulkan bahwa penggunaan modul sangat dibutuhkan oleh siswa dan guru dalam memudahkan pembelajaran menulis cerpen, sehingga modul yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan. Adapun struktur bahan ajar menulis cerpen dengan metode express writing pada siswa kelas 7 SMP IT Alif Maros terdiri dari bagian utama meliputi sampul buku dan pendahuluan. Bagian 1 pendahuluan, pengantar, tujuan pembelajaran, manfaat, evaluasi, dan motivasi. Bagian 2 mengenal cerpen, pengantar, pengertian cerpen, jenis-jenis, ciri-ciri, unsur-unsur, dan struktur cerpen. Bagian 3 metode express writing, pengantar, pengertian, sumber ide, langkah-langkah, teknik pelaksanaan, dan evaluasi. Dan yang bagian 4, 5, dan 6 menulis reflektif, pengantar dan implementasi langkah-langkah menulis cerpen dengan menggunakan metode express writing. Kemudian, modul bahan ajar yang telah disusun tersebut setelah diuji validasi oleh ahli dan praktisi menunjukkan bahwa modul bahan ajar yang dihasilkan sangat layak dari segi aspek isi materi, aspek penyajian, aspek bahasa, serta aspek kegrafikan. Berdasarkan penilaian ahli dan praktisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul bahan ajar menulis cerpen dengan metode express writing layak untuk digunakan dalam menunjang proses belajar mengajar bahasa Indonesia, khususnya pada materi menulis cerpen di SMP MTS. Kemudian saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada berbagai pihak agar produk bahan ajar ini dapat dimanfaatkan sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah saran kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Modul yang dihasilkan ini dapat digunakan di lingkungan sekolah karena penyusunan modul ini berdasarkan masukan dari guru mata pelajaran. Oleh karena
karena itu, disarankan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia agar dapat memanfaatkan modul ini sebagai bahan ajar dan juga sebagai alternatif dalam membantu proses belajar mengajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia pembahasan menulis cerpen. Kedua, saran kepada peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan menggunakan modul ini dengan mendalami bagian-bagian dalam modul ini serta mengikuti petunjuk instruksionalnya serta menuntaskan kuis yang ada. Dengan melakukan langkah-langkah yang terdapat dalam modul ini, diharapkan peserta didik mampu mengembangkan diri dalam menulis cerpen sehingga mahir dalam menulis serta dapat menghasilkan sebuah karya. Ketiga, saran kepada instansi sekolah menengah pertama. Disarankan kepada institusi sekolah agar dapat memanfaatkan kehadiran modul ini selain sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar, juga sebagai ajang berkarya bagi siswa sehingga karya yang dihasilkan dalam bentuk antologi cerpen dalam menjadi nilai tambah bagi sekolah. Kemudian yang terakhir adalah saran kepada peneliti lanjutan. Modul menulis cerpen dengan metode expression writing ini di awalnya dikembangkan pada bidang psikologi, sehingga dalam penyusunan modul ini membutuhkan masukan dari para akademisi, pakar atau ahli dan praktisi pendidikan bahasa dan bahasa Indonesia. Uji validasi ahli dan praktisi menunjukkan hasil bahwa modul ini layak untuk digunakan. Namun, uji validasi masih sebatas uji kelayakan, sehingga dari hasil tersebut disarankan kepada peneliti lanjutan agar dapat menguji kembali dalam aspek efektivitas penggunaan kepada guru dan peserta didik. Hasil penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi yang lebih kepada seluruh pihak, khususnya guru, peserta didik, dan institusi pendidikan agar dapat memanfaatkan modul ini sebagai materi ajar. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.